Hubungan produksi dan biaya. Di dalam suatu perusahaan, salah satu jenis biaya yang sangat penting adalah biaya produksi. Jadi, seorang wirausaha haruslah tahu cara menghitung biaya produksi untuk mengetahui laba atau rugi suatu perusahaan, dan juga untuk mengetahui pengeluaran biaya setiap harinya dalam memproduksi barang maupun jasa. Terdapat 5 konsep biaya produksi yang harus wirausaha ketahui, yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost atau FC. Merupakan biaya yang besar tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan, yaitu biaya yang dikeluarkan tidak dapat berubah meskipun jumlah barang yang dihasilkan mengalami perubahan. Sebagai contoh, biaya gaji, bunga hutang bank, dan sewa tempat, dan lain-lain sebagainya. Biaya tetap dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama, biaya tetap total atau total fixed cost atau disingkat TFC. Yang kedua, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau AFC. Kemudian ada biaya variabel atau variable cost atau disingkat VC. Biaya variabel adalah biaya yang besarnya tergantung kepada jumlah barang yang dihasilkan. Biaya variabel dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya variabel total atau total variable cost atau TVC. Yang kedua, biaya variabel rata-rata atau average variable cost atau AVC. Kemudian ada biaya total atau total cost atau disingkat TC. Biaya total adalah jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang dilakukan oleh produsen. Biaya total juga merupakan penjumlahan dari biaya tetap total TFC dan biaya variabel total TVC. Kemudian yang keempat adalah biaya rata-rata atau average cost atau disingkat AC. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk setiap satu unit barang yang diproduksi oleh produsen, yaitu semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka biaya rata-rata atau AC akan semakin menurun sampai mencapai titik terendah pada jumlah produksi tertentu. Namun, jika jumlah produksi yang ditingkatkan lagi, biaya rata-rata atau AC bergerak naik kembali. Kemudian yang kelima adalah biaya marginal atau marginal cost atau MC. Biaya marginal adalah perubahan biaya total atau TC jika produsen ditambah atau dikurangi satu unit. Dengan kata lain, biaya marginal adalah tambahan atau pengurangan biaya jika produsen menambah atau mengurangi satu unit produksi. Marginal cost mula-mula menurun tetapi selanjutnya meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah barang yang dihasilkan. Berikut adalah penjelasan hubungan produksi dan biaya secara kurva neoklasikal. Neoklasikal dikenal istilah isokan. Isokan adalah suatu kurva yang menggambarkan berbagai kemungkinan kombinasi input untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Berikut adalah contoh soal dan kurva neoklasikal. Di soal ini yaitu adalah soal perusahaan bakery. Di sini kita dapat lihat ada K, L, dan Q. K adalah kapital atau modal, sedangkan L adalah tenaga kerja atau bahasa Inggrisnya adalah labor. Sedangkan Q adalah quantity. Dalam satu perusahaan, dalam satu hari menargetkan adalah membuat 200 roti, namun pada perusahaan tersebut hanya memiliki 2 tenaga kerja. Untuk menghasilkan 200 roti, perusahaan memerlukan kapital modal sebesar 14. Kemudian yang berikutnya adalah ada kombinasi kedua. Untuk membuat 200 roti, perusahaan hanya memiliki 5 tenaga kerja, sedangkan kapital modalnya hanya
8. Untuk kombinasi ketiga juga, perusahaan memiliki tenaga kerja 9 dan kapital modalnya hanya 6, dan seterusnya. Kombinasi keempat yaitu perusahaan memiliki 12 tenaga kerja sedangkan kapital modalnya hanya 3. Kita dapat melihat gambar kurva di atas ini, di dalam ini, yaitu L di atas dan K di bawah. Ini bisa juga K di atas ataupun L di bawah, itu bisa dibalik. Nah, kita dapat membuat titik-titiknya sebagai yang contoh di atas, yaitu 2 di titik-titik ke 14 dan seterusnya seperti yang ada di contoh soal, yaitu ketika tenaga kerjanya 2, modal kapitalnya ada 14, seterusnya seperti itu. Ketika tenaga kerjanya ada 5, kapital modalnya 8. Perlu diingat ya teman-teman bahwa kurva klasikal sifatnya yaitu cembung karena slope-nya itu negatif. Karena setiap dia menambah tenaga kerja, maka kombinasinya dari modal akan dikurangi. Juga sebaliknya, ketika mereka menambah modal, maka tenaga kerjanya dikurangi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.